Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus saya menyapa Gereja Sidang Jemaat Allah Esjarol. Apa kabar saudara pada saat ini? Saya rindu menyapa saudara dengan kebenaran firman Allah pada saat ini. Biarlah kiranya hati kita selalu berada di dalam kasih setia Tuhan. Dan juga sidang jemaat yang lainnya yang menyaksikan acara ini, kami rindu saudara dapat diberkati melalui pelayanan ini. Firman Allah yang akan saya bacakan pada saat ini adalah yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ke-11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya penggal pada bagian ini saudara yang terkasih Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan ada begitu banyak orang banyak yang menantikan firman Allah, sehingga mereka mengurumuni Yesus. Hendaklah hati kita memiliki hati seperti orang banyak ini, yang senantiasa mau mendengarkan firman Allah. Tetapi saudara yang terkasih Tuhan, di ayat yang kedua justru kita diperlihatkan di sana ada dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah turun membasuh jalannya. Dan dilihat saudara yang terkasih Tuhan, ternyata mereka itu memiliki permasalahan dalam hidupnya. Karena sudah sepanjang malam mereka menangkap ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Yesus melihat dua kehidupan ini yang perlu terjawab dalam kebutuhan mereka. Orang banyak hendak mendengarkan firman Allah. Dan Simon Petrus bersama rekan-rekannya harus membawakan hasil tangkapan ke rumahnya. Yang kita perhatikan pada bagian yang selanjutnya adalah ternyata Yesus memiliki hubungan yang baik dengan Simon Petrus, sehingga ia berkata, naik ke dalam perahu Petrus dan lalu duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu tersebut. Saudara yang terkasih Tuhan, satu hal yang tidak mungkin terjadi, tetapi itu bisa terjadi. Saya bawakan firman ini dengan tema tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus mengajar di atas perahu, didengarkan oleh Petrus yang sedang memiliki kegagalan dalam hidup. Dengan kata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jikalau Tuhan hadir di sana, maka akan terjadi suatu perubahan terobosan dalam hidupnya. Nah, setelah selesai berbicara saudara yang terkasih Tuhan, ia berkata kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini berarti firman itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang banyak kebutuhannya sudah tersalurkan, terjawab dengan cara Yesus mengajar mereka, firman sudah didengarkan. Tetapi orang yang di perahu ini bagaimana saudara yang terkasih Tuhan? Yesus juga harus menjawab kebutuhan hidupnya dengan cara menangkap ikan. Saudara yang terkasih Tuhan, jelas sekali Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mungkin inilah kata yang ada dalam hidup kita. Lebih banyak kita mempersoalkan apa yang sudah kita lakukan daripada firman yang sudah ditabur dalam hidup kita, sehingga kita lupa untuk melakukan firman itu. Sebagai hamba Tuhan, mari kita belajar seperti Simon Petrus yang berkata kepada Yesus, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, apakah yang terjadi setelah dia menebarkan jala? Saudara yang terkasih Tuhan, dicatat, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Kalau kita perhatikan pada bagian ini, ada sesuatu hal
yang Tuhan singkapkan dalam kebutuhan Simon Petrus, yaitu ikan harus dibawa pulang ke rumahnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah yang menjadi suatu kata yang membawakan Petrus melakukan perkataan itu. Saudara yang terkasih sama Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Menjadi muncul satu pertanyaan, berapa jauhkah jarak Petrus bersama dengan Yesus menangkap ikan? Dan berapa jauhkah jarak mereka dengan teman-temannya sehingga masih bisa memberikan isyarat? Saudara yang terkasih sama Tuhan, ternyata Tuhan sanggup melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin bagi kita menjadi mungkin. Ini perlu yang kita catat dalam hidup kita. Tidak harus seperti yang kita mau itu harus terjadi dalam diri kita. Biarlah kata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Mungkin dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, banyak hal yang sudah engkau lakukan, tetapi engkau harus tetap berpegang dan berkata tiada yang mustahil bagi Tuhan. Aku melakukannya supaya Tuhan dipermuliakan. Nah, berikut ini saudara yang terkasih sama Tuhan, mereka memberi isyarat dan kedua perahu itu diisi dengan ikan yang hampir dalam kapal yang mereka pakai. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Inilah yang kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh Petrus, bahwa dia sudah tercapai kebutuhannya, tetapi dia melihat bahwa dia seorang berdosa. Kebutuhan terbesar kita ternyata bukanlah soal kesuksesan dalam pekerjaan, tetapi berbalik ke jalan Tuhan. Nah, Yesus menjawabnya, saudara yang terkasih Tuhan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kebutuhan Petrus sudah terisi secara biasa, tetapi kebutuhan yang sangat utama itu Yesus juga jawab supaya dia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih Tuhan, dan sampai di sana Yesus justru membawa mereka menjadi muridnya. Kadangkala, saudaraku, banyak firman yang sudah ditabur dalam hidup kita, tetapi kadangkala kita terlupa atau merasa tidak nyaman dengan firman itu yang kita dengar. Tapi kadangkala juga kita bertanya-tanya, apakah benar sedemikian? Mari kita belajar seperti Petrus. Mari kita belajar seperti orang banyak yang rindu diisi dengan firman Allah. Dan juga seperti Petrus yang sudah mendengar firman Allah dan mendengarkannya, dan dia berbalik kepada Tuhan. Saudara yang terkasih Tuhan, inti dari semuanya ini adalah bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Satu kata kunci untuk membawa kehidupan kita lebih dekat kepada Tuhan. Percaya, berbaliklah kepada Tuhan, datang kepada Dia. Percayalah firman-Nya. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Tuhan memberkati. Shalom.